Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali berjumpa dalam kabar Nusantara. Nah, Uki, hari ini kita akan membahas terkait dengan ada yang dikabarkan nih, udah 14 tahun terkatung-katung nih, revisi Undang-Undang Migas. Ada apa sebenarnya? Waduh, ini kalau misalnya ngomongin Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan juga gas bumi ini terkatung-katung dibahas, nggak kelar-kelar. Ada apa sebenarnya, El? Akan kita jawab selengkapnya, Uki, tentunya hanya di Kabar Nusantara. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Senang sekali berjumpa dalam Kabar Nusantara bersama dengan saya, Suki Abdul, dan tentunya dengan rekan saya. Bersama saya Elisa Purba, dan pemirsa, kali ini kita akan membahas terkait dengan penantian revisi Undang-Undang Migas. Dan telah hadir bersama kami saat ini di Kabar Nusantara hari ini ada Bapak Mulyanto selaku anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS Dapil Banten 3. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih, Mbak. Dan juga telah bergabung juga bersama kami saat ini Mas Mamit Setiawan selaku Direktur Eksekutif Energy Watch. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Pak Mulyanto dan juga Mas Mami, ini 14 tahun tak kunjung juga direvisi. Sebenarnya kalau kita boleh ke Pak Mulyanto sebagai sisi legislasi, ini sebenarnya apa sih Pak kalau misalnya kita boleh ditarik ke belakang gitu, di perjalanan dari Undang-Undang Migas ini kenapa sampai terkatung-katung sampai 14 tahun, dan kenapa sebenarnya harus direvisi, dan kenapa sampai sekarang juga belum rampung juga? Kalau saya nyimpulkan sederhana ya, pemerintahnya nggak serius. Oke. Jadi sejak dibawa ke MK kan, ya kan, diperdebatkan soal kelembagaan BP Migas kan. Keputusannya juga jelas, dibentuk SKK Migas sebagai lembaga sementara. Untuk itu segera dibentuk RUU Migas kan. Tapi sejak itu kan tak kunjung datang. DPR berinisiatif membuat RUU Migasnya revisi. Serahkan ke pemerintah, sampai hari ini DIM-nya nggak selesai, nggak pernah sampai. Yang kedua, ketika Undang-Undang Omnibus Law dibahas, di dalamnya ada satu bab khusus merevisi Undang-Undang Migas. Di dalam itu, di sana disebutkan akan ada lembaga yang disebut BUMN khusus, ya kan, yang punya fungsi regulator dan luar. Saya anggota Panja di Omnibus Law, saya nunggu pembahasan itu. Pas pemerintah datang membahas, ternyata kalimat yang muncul, dengan ini kami cabut bab terkait revisi Undang-Undang Migas. Setelah itu nggak pernah ada lagi. Oke, jadi sebenarnya inisiatif sudah ada dari DPR RI, tapi ternyata dicabut oleh pemerintah di tahun kemarin pada saat RUU Omnibus Law. Oh, oke. Berarti ini berarti sebenarnya sudah ada niatan dari DPR untuk membahas ini gitu ya? Iya. Kalau dari Mas Mamit sendiri melihat bagaimana urgensi dari pembentukan atau revisi dari Undang-Undang Migas ini? Buat saya, makasih Mbak Elisa, Pak Mulyanto. Jadi kalau buat saya, urgensinya udah sangat urgent. Kenapa? Karena sudah terlalu lama kegiatan industri hulu migas ini berjalan tanpa adanya kepastian hukum. Karena kita tahu bahwa posisi SKK Migas saat ini hanya sebagai sementara, ya kan, yang dibentuk dalam Perpres. Oleh karena itu saya kira perlu ada segera revisi ini segera disahkan. Karena kenapa? Karena investasi hulu migas itu adalah butuh kepastian hukum, di mana yang bisa mengakomodir itu adalah revisi tersebut. Apalagi kita tahu kalau kita bicara tentang target ya, 2030 kita punya target 1 juta barrel dan 12 BSCFD gitu kan ya. Di mana ini sangat penting sekali untuk meningkatkan produksi daripada migas kita. Di sisi lain, untuk menuju ke sana itu kan butuh investasi yang besar. Kita butuh investasi, kita butuh investor, karena industri hulu migas adalah industri yang penuh ketidakpastian, high risk dan juga high cost. Nah, ketika tidak ada kepastian hukum seperti saat ini, yang semuanya serba berubah-berubah tergantung daripada kondisi politik misalnya, maka investasi akan berpikir kembali. Karena mereka masuk uang ke Indonesia ini kan besar. Untuk kita ngebor satu sumur saja, misalnya kalau di darat itu kurang lebih $5 juta, 3 sampai 5 juta dolar. Belum tentu ada hasilnya. Nah, ketika
sudah taruh uangnya sedemikian besar, terus tidak ada kepastian hukum, maka investor akan berpikir kembali untuk masuk ke Indonesia. Ditambah lapangan kita saat ini sudah lapangan yang mature, yang sudah tua, natural decline-nya cukup tinggi. Jadi saya kira sangat urgent sekali kita segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Migas ini. Sangat urgent Pak Mulyanto. Tapi Iya. kalau misalnya Pak Mulyanto sendiri melihat sebenarnya Bapak juga di Panja, tapi misalnya kemarin melihat bahwa pemerintah mencabut, sebenarnya ada tarik ulur apa nih Pak? Tarik ulur kepentingan antara siapa nih yang Iya, bermain? Kami melihat itu kan Mas, di sana dibentuk BUMN khusus, Mhm. pengganti SEK Migas, punya fungsi regulator dan doer. Nah, lalu apakah BUMN itu sama dengan Pertamina? Mhm. Atau BUMN khusus itu dibentuk badan baru seperti BP Migas yang lalu? Oke. Ini tarik ulur. Benar. Lalu SKK Migas ada di mana? Nah, Jadi tarik ternyata- ulurnya banyak banget ini yang akan mungkin punya kepentingan tertentu ya Pak? Iya pasti, tapi ternyata dari pihak pemerintah sendiri yang akhirnya menarik itu. Mhm. Karenanya kami di Komisi 7 punya inisiatif, kami akan ajukan kembali RUU inisiatif DPR. Mhm. Sekarang kita sedang godok. Oke. Cuma dari Balak mensyaratkan begini, masing-masing komisi jatahnya satu aja. Masing-masing? Komisi oke. satu saja. Untuk Komisi 7 selesaikanlah RUU EBT. RUU EBT selesai, baru kita masuk RUU Oke. Migas. Kita kebut RUU EBT selesai kan? Selesai. Sudah paripurna kita Betul. kirim ke pemerintah. Sudah lewat 60 hari. Nah, migas gimana nih Pak? Datang dim RUU EBT, datang surprise RUU EBT tanpa dim. Oke. Ya. Berarti kan kita tersandera lagi. Nah, Fokus bagaimana masih nih kita di ke RUU EBET Migas jadi- nih kan? Jadi stuck di EBET sekarang ya, nggak bisa Iya, lanjut ke migas. Kemarin dengan Pak Menteri saya bilang terus tegas, Pak Menteri saya kritik keras pemerintah. Iya. Tolong dong pemerintah menaati aturan main kita dalam membentuk legislasi ini, ketatanegaraan kita. Kalau kita disandera dengan tanpa dim, nggak selesai. Kapan semua majunya ini. ya Pak ya? Kalau Mas Mami sendiri melihatnya gimana Mas? Kepentingan siapa ini yang bermain di sini sampai 14 tahun? Padahal ini juga semua lumayan sebagai sebuah kepastian hukum untuk para investor untuk bisa Betul. berinvestasi di tanah air. Ya, seperti dari Pak Mulyanto sampaikan bahwa masing-masing pihak punya kepentingan ya, gitu kan Ya. ya. Karena tadi BUMN khusus ini siapa nanti yang mau ngisi ini? Mhm. Karena ini lahan basah gitu ya? Ya, karena tadi sebagai regulator, sebagai semuanya kalau saya katakan super body lah ini Oke. jadi BUMN yang benar-benar di sektor hulu migas ini menguasai semuanya gitu kan Yap. ya. Bahkan nanti kalau untuk geothermal pun impornya akan dimasukkan ke sini kalau Oke. memang nanti akan jadi nih Oh, badannya. rencananya seperti itu ya Pak? Iya, karena saat ini kan geothermal tidak ada aturan yang mengatur ya. Oke. Undang-undang geothermal memang sudah ada, tapi badan yang mengatur ini masih belum ada. Nah, ketika badan ini nanti jadi, apakah nanti akan dibawa Pertamina misalnya gitu kan, ataukah nanti akan dibawa SKK Migas, atau akan posisi sekarang seperti Kementerian SDM nih yang membawahi SKK Migas misalnya seperti Iya. itu. Kan semuanya masing-masing punya kepentingan. Iya. Gitu. Ini yang menurut saya menjadi PR yang benar Pak Mulyanto tadi sampaikan, ini adanya di pemerintah nih. Gitu loh. Saya kira ini benar-benar menjadi kepentingan semua pihak lah, saya kira gitu. Oke. Dengan adanya kekosongan hukum ya Pak yang bisa kita lihat saat ini, apa dampaknya yang sangat terasa? Mungkin kan investor juga ada kepanikan untuk bisa masuk ke Indonesia. Gimana Komisi 7 melihat ini Pak? Tapi jangan dijawab sekarang Pak, kita akan jeda sejenak tetap Iya, di Kabar Nusantara. Kembali lagi di Kabar Nusantara pemirsa. Ya, tadi kita sudah membahas juga ini terkait dengan revisi Undang-Undang Migas. Nah, Pak, ini kita sekarang kan bisa disebut memiliki adanya kekosongan hukum nih. Nah, ini berdampak untuk kita. Bagaimana dengan investor yang mau masuk ke Indonesia? Bagaimana Komisi 7 melihat kondisi ini, Pak? Iya, ini investor kan akan bawa uang. Uang masuk itu dia hanya mau kalau suasananya adem, sejuk, tenang. Pasti gitu ya, Pak ya? Dan kira-kira menguntungkan kan? Yap. Karena high risk, high yield, ya kan? Penuh resiko baru bisa dapat keuntungan yang Benar. besar. Karena perlu betul-betul dijaga. Nah, kondisi kepastian hukum itu kondisi yang paling rendah bagi investor. Kalau nggak pasti, ngapain saya datang ke sini? Saya Yap. contoh yang paling menarik. Shell, ketika ikut turun bersama Impact di Blok Masela, ya kan? Itu pilihannya di darat atau di
di laut, onshore offshore. Awalnya kan itu offshore, sehingga lebih murah, lebih terhitung, maka semangatlah impact dengan sel. Tapi ketika kepastian hukum pindah ke darat, ya sampai hari ini terkatung-katung. Iya. Saya pengen pindah. Jadi kepastian hukum itu wajib. Benar. Sebelum berbagai insentif fiskal dan non fiskal lainnya. Iya. Itu dasar. Dasar banget berarti. Dasar Bang banget. Maksud. Oke. Mas Mamit kalau misalnya sendiri melihat sebenarnya poin-poin atau pasal-pasal apa selain tadi lembaga yang akan mengurusi sebagai regulator atau lembaga Yep. super body ini, ada nggak sih Mas pasal-pasal terkait dengan hulu hilirnya atau bagaimana sebenarnya yang menjadi poin penting juga yang harus menjadi nantinya dibahas oleh Komisi 7? Ya, saya kira yang pasti terkait dengan fiskal ya, itu sudah sangat penting sekali karena saat ini banyak K3S yang cukup mengeluh dengan fiskal yang kita berikan. Kedua terkait dengan bagi hasil juga karena saat ini Bagi lapangan hasil. karena kan lapangan migas kita saat ini sudah cukup tua ya, mature, tingkat kesulitannya cukup tinggi gitu kan. Oke. Nah, apakah nanti bagi hasilnya akan tetap mengacu kepada yang lama ataukah nanti akan ada perubahan? Karena kan saat ini pemerintah sudah membuat yang namanya sekarang kita bicara cost recovery, ada juga gross split, dan juga ada nanti yang terakhir adalah K3S bisa memilih keduanya, terserah seperti apa. Nah ini perlu diberbicarakan kembali terkait dengan bagi hasil. Ketiga saya kira terkait dengan perizinan. Sejauh ini meskipun pemerintah mengatakan sudah ada OSS, tetapi aktualnya itu adalah buat saya sama aja. Tetap pengurusan ini harus dilakukan secara manual. Nah bagaimana nanti dalam revisi Undang-Undang Migas bisa mensimplikasi bahwa terkait dengan perizinan ini menjadi lebih mudah gitu kan ya. Dan yang terlanjutnya saya kira yang ini yang sangat penting dan mudah-mudahan nanti dibahas oleh Pak Mulyanto dan kawan-kawan adalah tentang petroleum fund nih Pak. Bagaimana kita bisa melakukan yang namanya petroleum fund ini benar-benar ada karena ke depan ketika transisi energi ini sudah terjadi saya kira dana bagi hasil ataupun dana migas kita ini tidak melulu untuk berbicara bagi penerimaan negara, tetapi nanti ke depan kita masukkan ke dalam petroleum fund yang bisa digunakan untuk penemuan cadangan migas baru misalnya, atau bahkan nanti ketika harga minyak tinggi, terus harga BBM naik ini bisa digunakan, atau kita gunakan untuk edukasi nanti peningkatan masyarakat, bahkan untuk pengembangan EBT. Karena saya kira dengan adanya petroleum fund ini akan menjadi lebih aman nanti ke depannya dalam pengelolaan industri hulu migas kita. Petroleum Fund dan juga bagaimana Pak dengan mungkin penetapan undang-undang migas ini, katanya ada mungkin porsi yang tidak sesuai atau tidak adil dengan daerah. Gimana Pak Mulyanto? Iya, itu juga satu persoalan. Tadi petroleum fund kayak EBT fund ya, saya rasa itu hal yang menarik ya. Ini tadi ya, kita harus lihat kembali sekarang pembagian hasil baik antar kita negara dengan pihak investor, termasuk dengan daerah. Banyak tuntutan daerah agar diperbesar ya porsi untuk mereka. Banyak ya Pak? Iya, tapi satu hal yang saya ingin tambahkan dan garis bawahi ya. Sekarang ini adalah hal yang menarik. Insentif terbesar adalah harga di dunia migas di setiap hulu. Kemarin dan sampai hari ini harga migas tinggi. Iya. Tapi pertanyaannya, investasi di hulu migas tidak terjadi. Perusahaan migas besar mengalihkan uangnya untuk bayar utang, untuk bayar dividen, kalaupun menginvestasikan ke EBT, bukan ke hulu migas. Artinya apa? Persoalan investasi di hulu migas ya anggaplah ada senjakala hulu migas ini. Kendalanya apa sih Pak? Nah tadi, kalau tanpa daya tarik yang kuat, investor akan lari dua. Kalau nggak lari ke negara lain, lari ke EBT. Nggak lari ke hulu migas. Nah, undang-undang kita harus bisa mengakomodasi itu. Dari aspek perizinan harus satu pintu dan mudah. Dari aspek kelembagaan, BUMN khusus tadi harus powerful sehingga narik investasinya tuh nggak ngomong dengan atasan. Kalau dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan nggak ngomong dengan atasan, ngomong itu setara. Di sidang kabinet kan, enak kalau begitu. Mas Mamit, kalau misalnya Mas Mamit sendiri melihatnya sebenarnya polisi idealnya seperti apa sih antara pembagian pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk pembagian misalnya di dalam undang-undang migas ini kan banyak sekali mungkin pemerintah daerah yang lahannya sebenarnya digunakan tapi porsinya lebih banyak untuk pemerintah pusat seperti itu. Idealnya seperti apa Mas? Saya kira memang ini menjadi PR tersendiri ya di dalam undang-undang migas ya, dalam revisi undang-undang migas. Karena tadi betul kata Pak Mulyanto, kemarin pun saya sempat berdiskusi dengan teman-teman dari Madura misalnya. Mereka pun sama, kenapa kita yang menghasilkan migas kok hasil kita sedikit gitu kan. Ini kan menjadi PR sendiri. Nah tetapi memang ada dalam, saya kira pemerintah pasti juga punya peran sendiri kenapa
daerah mendapatkan hasil yang tidak terlalu Hitung-hitungannya signifikan. sendiri Sudah ada gitu ya. hitung-hitungannya kan, karena kan ada juga dana-dana bagi hasil yang lain yang bukan hanya di sektor migas Migas, saja. right. Jadi saya kira sebenarnya sudah ada perhitungannya, tapi memang ini bisa menjadi menarik juga saya kira untuk memberikan rasa keadilan nanti kepada daerah-daerah penghasil migas. Saya kira perlu ada peningkatan. Memang nanti perlu ada diskusi Oke. kembali di dalam revisi Undang-Undang Migas berapa idealnya terhadap pembagian daerah-daerah yang menghasilkan migas yang cukup besar. Karena biar bagaimanapun tadi saya bilang sumber daya alam yang kita miliki ini seharusnya sebesar-besarnya adalah untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini yang saya kira harus diberikan dan dijalankan secara optimal, tetapi tetap dengan bingkai yang memang sudah diperhitungkan oleh pemerintah. Oke, Gitu. nanti selanjutnya kita akan membahas terkait dengan poin-poin penting apa yang akan kita bahas dari sektor hulu dan hilir. Pemirsa sesaat lagi tetap di Kabar Nusantara. Pemirsa masih terkait revisi Undang-Undang Migas di Kabar Nusantara. Ya, Elisa, Pak Mamit dan juga Pak Mulyanto, kalau misalnya ini ada beberapa opsi nih. Pertama, ministry dominated, yaitu model yakni lembaga yang nantinya berada di bawah kementerian. Kedua, Pertamina sebagai National Oil Company. Atau ketiga, independent body alias badan khusus independen. Dari ketiga opsi ini yang juga mungkin ramai diperbincangkan, menurut Mas Mamit atau Pak Mulyanto, kira-kira yang ideal untuk bisa kita gunakan di industri migas kita saat ini ada nggak Mas? Atau ada opsi lain? Ya, kalau saya ya, yang dominated kementerian kan kayak SKK Migas sekarang, Oke. ya kan? Oke. Yang dominated Pertamina dulu pernah kita lakukan itu zaman awal ya, atau Petronas yang ada sekarang. Sebenarnya yang diamanatkan oleh undang-undang sebelumnya itu adalah badan independen ya, yang Oke. profesional. Namun dia punya dua fungsi, jangan hanya sebagai regulator, tapi juga doer, sehingga bisa mengoptimalkan bagi hasil itu. Nah ini kan diproteskan kemarin itu. Oke. Nah ini harus kita lengkapi. Namun saya nambahkan, di era sekarang ini, ketika migas ini sudah semakin senja ya, sehingga persaingan semakin ketat, ini harus ekstra kita menangani. Bagaimana insentif perizinan dan kelembagaan ini harus semakin kokoh. Saya ambil contoh, BKPM dulu kan sebagai badan. Yap. Menarik investasi kan nggak mudah, kalau badan kesulitan. Kalau kita ingin mendorong investasi lebih kokoh, udah jadikan menteri investasi. Oke. Nah, kurang lebih kedudukan seperti itu tuh. Bisa betul-betul berinteraksi, misalnya negosiasi dengan Kementerian Keuangan soal insentif fiskal, pusat daerah maupun dengan perusahaan. Ayo kita bicara. Lebih agak setara gitu kan. Iya. Setuju Mas Mamit? Betul, betul. Jadi saya kira memang dari ketiga contoh tersebut kita sudah punya semuanya ya. SKK Migas posisinya saat ini yang di bawah kementerian, Pertamina juga kita pernah sebagai BUMN yang memang sebagai operator dan regulator. Yang ketiga kita juga punya badan independen yang dulu yang akhirnya dibubarkan yaitu BP Migas gitu kan ya, digantikan dengan SKK Migas. Jadi semuanya memang sudah menjadi contoh yang bisa menjadi sebagai sarana bahwa ini loh kelebihannya, ini kekurangan masing-masing. Bagaimana nanti Kementerian SDM dan juga Komisi 7 bisa mengelaborasi mengenai job desk dan juga tanggung jawab Yang daripada sudah ada. betul. Ini dilengkapi, belajar dari pengalaman Pertamina, belajar dari pengalaman SKK Migas dan BP Migas, dielaborasi sehingga menjadi lebih baik lagi gitu loh. Karena industri hulu migas ini benar-benar butuh kepastian karena kita high risk dan high cost. Apakah nanti misalnya BUMN khusus adalah Pertamina kembali, ya kan? Tergantung dari politik nanti ya kan. Oke. Apakah itu nanti SKK Migas? Ya Oke. tergantung lobby-lobby juga. Apakah nanti dibawa kementerian lagi? Ya tergantung lobby-lobby. Jadi masing-masing mempunyai kepentingan dan buat saya inilah selama tidak ada political will yang sama, Ya. selama berbicara masing-masing pada egosentris dari masing-masing lembaga, ini barang nggak akan selesai. Political will dari fraksi di Komisi betul. 7 gimana nih Pak? Belum, karena ini kan pemerintah nggak pernah Oke, ngambil sikap. sebenarnya dari semua Komisi 7 sepakat ya Pak? Secara umum kita sepakat demi kepentingan merah putih agar optimal keberadaan lembaga kita. Kalau misalnya nih, Mas Mamit, saya mau nanya terkait dengan poin-poin penting yang perlu kita soroti, mungkin juga disoroti pemerintah dari sektor hulu hingga hilir, apa kira-kira? Ya yang pasti kalau bicara
migas adalah bicara tentang kepentingan masyarakat banyak ya. Ini bicara tentang hajat hidup orang banyak. Bicara tentang hulu dan hilir adalah bicara tentang di akhirnya adalah terkait dengan BBM kita ya. Di mana saat ini kita sudah menjadi net importir, ya kan ya. Oleh karena itu bagaimana saya kira yang perlu disoroti adalah kita bisa melakukan optimalisasi di sektor hulu dan bisa mengurangi konsumsi di sektor hilir. Jadi bisa terjadi balancing, kita tidak menjadi lagi negara yang menjadi net importir. Di sisi lain, dengan potensi gas yang kita miliki, bagaimana gas itu bisa dioptimalisasikan untuk perekonomian nasional kita. Misalnya dengan CNG, gas terus juga dengan LNG kita, ataupun dengan gas alam yang kita miliki, dengan program misalnya Jargas atau apapun yang memang bisa meningkatkan perekonomian nasional, bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ketika produksi minyak kita meningkat, ya kan, konsumsi kita bisa dikurangi, misalnya dengan nanti kita memberikan kenyamanan pada kendaraan umum, ya kan, terus juga konsumsi harga yang terjangkau, akhirnya masyarakat bisa beralih ke kendaraan umum, kendaraan listrik juga menjadi lebih banyak. Nah ini akan menjadi balancing. Saya kira poin-poin ini yang penting sekali dan nanti bisa disinergikan dengan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan yang saat ini pun masih dalam pembahasan di Komisi 7 ya Pak Mul ya, gitu kan ya. Meskipun DIM-nya belum datang juga nih, tiba-tiba datang nanti ada nih bicara power wheeling ya kan. Nah, itu beda lagi Pak Mul ya. Beda lagi dong power wheeling. Ini sebenarnya di banyak di targetnya sebenarnya paling lambat Juni 2023 ya Pak. Tapi sebenarnya lebih cepat lebih baik. Tapi kalau dari Pak Mulyanto sendiri harapannya bagaimana target untuk akhirnya ini kan masih menunggu EBT dulu selesai baru Komisi 7 baru bisa mengusulkan gitu. Rencananya kalaupun nantinya masuk di 2023 apakah akan dikebut secepat kilat atau bagaimana Pak? Iya. Sebenarnya sih kalau ini jalannya normal, sikap pemerintah itu betul-betul konsisten terhadap regulasi pembentukan perundangan, 2023 awal kita bisa udah kelar selesaikan Pak. itu gitu kan. Namun pemerintahnya nggak serius, saya lihat. Kita pun jadi ragu-ragu ini. Oke Pak, kita akan terus kawal pastinya Pak Mulyanto dan Mas Mamat. Mungkin terakhir harapannya? Ya, harapan saya bahwa mudah-mudahan ini bisa segera disahkan ya, sambil menunggu Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan selesai juga. Undang-Undang migas tidak kalah pentingnya juga dalam perekonomian nasional karena sampai saat ini buat saya industri hulu migas ini masih belum sunset. Industri hulu migas masih memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara. Nah, oleh karena itu perlu dikawal agar revisi ini bisa segera diselesaikan karena tadi sumber daya alam yang kita miliki seharusnya adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oke, benar sekali. Tentu kita berharap hal yang sama nih, karena akhirnya pemirsa kita tahu nih apa sebenarnya urgensi dari revisi Undang-Undang Migas ini ya Uki ya. Kita tunggu pasti kita terus kawal dari Komisi 7, nantinya pemirsa juga bisa terus menyaksikan nih bagaimana apakah nanti 2023 awal ya. Yap. Kita bersama nanti Komisi 7 Pak, kita juga kawal pemerintah nih bagaimana ke depannya ya. Ada tambahan Pak mungkin? Ya, pemerintah di tengah banyaknya kepentingan harus taat ajas waktunya tepat sehingga DIM-nya sampai ke kita dan bisa kita bahas. Kalau enggak kita disandera oleh DIM. Enggak selesai itu barang. Oke, mantap. Dan pemirsa, sekian informasi yang bisa kami hadirkan saat ini, menarik sekali terkait dengan revisi Undang-Undang Migas. Tentunya bersama saya Elisa Purba dan rekan saya. Dan saya Suki Abdul. Terima kasih Mas Mami Setiawan, Direktur Eksekutif dari Energy Watch, dan juga Pak Mulyanto, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Banten 3. Dan pastinya untuk seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.